Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai pembahasan ulangan harian 2 statistika yang telah kalian kerjakan hari kapan? Senin kemarin ya. Nah, mari kita lihat nomor 1 dulu ya. Pertanyaannya, kelas A dan kelas B secara berturut-turut adalah, nah ini mudah sekali pertanyaannya. Pertama, kita cari dulu panjang kelasnya dengan cara mengurangkan batas bawah kelas ketiga dengan batas bawah kelas kedua. Jadi 26 kurangi 19 sama dengan 7. Nah, karena panjang kelasnya sudah diketahui, maka untuk mencari kelas A dan kelas B-nya mudah. Di sini 19 saya kurangkan dengan 7, dapatnya 12. 25 saya kurangkan 7 berarti 18. Nah, ini berarti kelas A-nya antara 12 sampai 18. Untuk kelas B-nya 40 saya tambahkan 7 jadi 47. 46 saya tambahkan 7 menjadi 53, sehingga kelas B nya sama dengan 47 sampai 53. Itu untuk yang nomor 1. Untuk yang nomor 2, banyak kelas, panjang kelas, dan jumlah frekuensi secara berturut-turut adalah, nah ini mudah sekali. Banyak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kelas. Panjang kelas tadi sudah dicari sehingga panjang kelasnya sama dengan 7. Lalu jumlah frekuensinya kita tinggal menjumlahkan semua frekuensi di kelas, kita dapatkan 32. Nah, untuk yang nomor 3, tapi bawah kelas ke-5 tapi atas kelas ke-4 dan titik tengah kelas ke-6 secara berturut-turut adalah, nah kita lihat kelas ke-5 nya ini kan ya 40 sampai 46. Berarti tepi bawah kelasnya 40 dikurangi 0,5 sama dengan 39,5. Untuk tepi atas kelas keempat, kita tahu bahwa tepi atas kelas keempat itu sama dengan tepi bawah kelas kelima, sehingga tepi atas kelas keempatnya itu sama dengan 39,5. Nah, untuk titik tengah kelas 6, kita lihat kan tadi kelas ke-6 nya 47 sampai 53, maka titik tengahnya kita tinggal menambahkan 47 dengan 53 lalu dibagi 2 sama dengan 50. Kemudian yang nomor 4, karena suatu alasan pada data tabel, 2 kelas terakhir dihapuskan. Oleh karena itu, kelas median dan kelas kuartil bawahnya berapa? Nah, kita lihat. Ini tabel yang kalau 2 kelas terakhirnya dihapuskan. Kemudian kita cari dulu jumlah frekuensinya, kita jumlahkan sehingga kita dapatkan 22. Kemudian kita cari kelas mediannya. Nah, kan median itu kan setengah dari frekuensi. Berarti kan 11. Nah, berarti mediannya itu terletak di antara frekuensi ke-11 dan 12. Nah, kita cari 1 tambah 3, 4, masih belum, tambah 8, 12. Nah, karena mediannya terletak di 11 dan 12, maka kelas mediannya ini, kelas ketiga, 26 sampai 32. Kemudian kelas kuartil bawah, berarti kan kalau kuartil bawah itu seperempat dari frekuensi. Seperempatnya dari 22 berapa? 5,5. Berarti kuartil bawahnya itu terletak di frekuensi ke-6. Kita lihat 1 tambah 3, 4, masih belum, tambah 8, 12. Nah, berarti di sini juga kelas kuartil bawahnya di kelas ke-3. Lanjut untuk yang nomor 5, kelas A dan kelas B secara berturut-turut adalah, nah ini sama seperti yang nomor 1. Kita cari dulu panjang kelasnya. Sini 68 dikurangi 63 sama dengan 5. Itu panjang kelasnya. Kemudian untuk kelas B nya kita tinggal mengurangkan 5 terhadap batas bawah kelas 3 dan batas atas kelas 3. Lalu kita dapatkan kelas B nya 58 sampai 62. Begitu juga dengan kelas A, kita kurangkan 5, ini kurangkan 5, kita dapatkan 53 sampai 57. Lanjut untuk yang nomor 6. Banyak kelas, panjang kelas, dan jumlah 4 frekuensi pertama secara berturut-turut adalah, nah kita lihat banyak kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian panjang kelasnya tadi 5. Kemudian jumlah 4 frekuensi pertama. Nah ini berarti 4 kelas ini dijumlahkan frekuensinya. 4 kelas pertama dijumlahkan, sehingga kita dapatkan 26. Yang nomor 7, tepi bawah kelas kedua, batas bawah kelas ketiga, dan titik tengah kelas kelima secara berturut-turut adalah, nah kalau tepi bawah kelas kedua berarti batas
bawah kelas kedua dikurangi 0,5. Ini kita dapatkan 57,5. Batas bawah kelas ketiga ini 63 ya. Kemudian titik tengah kelas kelima itu berarti 73 ditambah 77 kita bagi 2 sama dengan 75. Untuk nomor 8, kelas kuartil bawah dan kelas kuartil atas secara berturut-turut adalah, nah di sini berarti kalau kuartil bawah ini berarti seperempat dari frekuensinya, seperempat dari 40 10, berarti kuartil bawah terletak di antara 10 dan 11, yaitu di kelas ketiga. Sedangkan kalau kuartil atas itu 3/4 dari 40 atau 30, berarti kuartil atasnya terletak di antara 30 dan 31. Di mana itu kelasnya? Kelasnya di kelas ke-5. Bisa dicek sendiri ya di sini. Kita lanjut nomor 9. Jika pada diagram batang di atas frekuensi dari kelas pertama bertambah 10, maka kelas median dari diagram batang adalah, nah di sini ada perubahan di frekuensi kelas pertama. Nah di sini kelas pertama ini frekuensinya ditambahkan 10, berarti saat ini frekuensi kelas ke satunya itu 13 karena sudah ditambah 10. Kemudian jumlah frekuensi totalnya 50. Kemudian kita cari kelas mediannya. Mediannya itu setengah dari frekuensi. Frekuensinya 50, berarti mediannya terletak di antara 25 dan 26. Di mana itu 25 dan 26? Kita lihat. Nah, ini kan yang awalnya 3 berarti ini jadi 13. Berarti mulainya 13. 13 ditambah 4 17. 17 tambah 8 25. Di sini 25, di sini 26. Berarti di sini ya. Di garis ini tepatnya mediannya. Nah, karena mediannya terletak di sini, maka kelas mediannya terletak di antara kelas ketiga dan kelas keempat. Kita lanjut untuk yang nomor 10. Panjang kelas, banyak kelas, dan jumlah 5 frekuensi terakhir. Panjang kelasnya berapa? Mudah. Ini kita tinggal mengurangkan antara 68 dan 63. Kita dapatkan panjang kelasnya 5. Kemudian banyak kelasnya kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Kemudian jumlah 5 frekuensi terakhir. Berarti di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini frekuensinya ditambahkan. Kita dapatkan 24. Nah, untuk yang nomor 11, kita disuruh mencari kelas ke-1, kelas ketiga, dan kelas ke-6 secara berturut-turut. Nah, ini mudah. Di sini kan sudah diketahui nilai tengah, sama tadi sudah dicari panjang kelasnya yaitu 5. Nah, di sini kan kalau titik tengahnya 63, berarti kalian bisa menggunakan jari dari 61. Untuk yang kelas pertama 61, 62, 63, 64, 65. 63-nya titik tengah kan tadi. Nah, berarti kelas pertamanya itu dari 61 sampai 65. Untuk yang kelas ketiga sama kelas ke-6 juga sama. Kalian bisa menggunakan jari juga untuk mencarinya. Lanjut ke nomor 12, kita suruh mencari kelas median dan kelas modusnya. Nah, kita lihat frekuensinya kan 30. Berarti untuk mediannya setengah dari 30, yaitu 15. Berarti mediannya terletak di antara 15 dan 16. Di mana itu? Kita lihat 2 tambah 4 6, tambah 5 11, masih belum, tambah 6 17. Nah, berarti di kelas ke-4. Untuk kelas modus kita lihat yang frekuensi terbanyak ya, ini. Kelas ke-5. Untuk yang nomor 13 kita disuruh mencari tepi bawah kelas kedua, keempat, dan kelima secara berturut-turut. Kita lihat di diagram garisnya. Nah, di sini kan diketahui titik tengahnya. Nah, kalau mencari tepi bagaimana? Kalau mencari tepi, di sini ya tepinya. Nah, ini mudah. Kita tinggal menambahkan. Misal ini tepi bawah kelas kedua ya ini. Di sini tepi bawah kelas kedua. Kita cuma perlu menambahkan titik tengah kedua dan titik tengah ke 1. 68 tambah 63. Kemudian dibagi 2. Nah, kita dapatkan 65,5. 65,5 ini di tepi bawah kelas ke-2. Nah, untuk tepi bawah kelas ke-4 juga sama. Di mana ya? Ini 2, 3, di sini.
berarti 73 tambah 78 bagi 2 sama dengan 75,5. Untuk yang kelas 5, kelas kelima, 78 tambah 83 dibagi 2 sama dengan 80,5. Yang nomor 14, jika pada diagram garis di atas frekuensi dari kelas terakhir dirubah menjadi 7, maka kuartil atas dari diagram garis tersebut adalah, nah di sini yang ini frekuensinya diganti menjadi 7, berarti diganti di sini ya nanti terletaknya. Nah, kita cari jumlah frekuensinya yaitu 36, maka kuartil atasnya itu 3/4 dari 36 berapa? 27. Berarti kuartil atasnya terletak di antara frekuensi 27 dan frekuensi 28. Di mana itu? Kita jumlahkan dulu. 2 tambah 4, 6, tambah 5, 11, 17 masih belum, tambah 8, berapa? 25 masih belum. Nah, ditambah 4, 25 tambah 4, 29. Nah, berarti di sini kelas ke-6. Untuk yang nomor 15, nah di sini kan ada diagram lingkaran yang menyatakan data hadiah juara turnamen futsal. Nah, total hadiahnya itu 10.800.000. Banyak ya. Nah, ini klub futsal yang bernama Kripak yang beranggotakan 12 pemain ini berhasil meraih juara ketiga. Nah, jika hadiah tersebut dibagikan kepada seluruh pemain Kripak, maka setiap pemain menerima uang sebesar, nah berarti pertama kita cari dulu berapa yang didapatkan oleh juara 3. 10.800.000 dikalikan 60 derajat per 360 derajat, ketemunya 1.800.000. Nah, ini total hadiah yang didapat oleh juara ketiga. Kemudian dibagikan ke 12 pemain, berarti 1.800.000 dibagi 12 sama dengan 150.000. Jadi jawabannya yang E. Kemudian lanjut untuk yang nomor 16. Dengan diagram lingkaran yang sama, jumlah dari uang yang diterima oleh juara kedua dan juara keempat adalah, nah perhatikan kalimatnya ya, jumlah dari uang. Nah, berarti kalau jumlah dari uang ini uang yang diterima oleh juara kedua ditambahkan dengan uang yang diterima oleh juara keempat, bukan dipisah ya, berarti dijumlahkan. Nah, kalau dijumlahkan berarti di sini kita cari dulu uang juara kedua dan juara keempat, ketemunya 3 juta sama 1.200.000. Nah, ini ditambahkan sehingga kita dapatkan 4.200.000. Jadi lebih diteliti lagi ya kalimat yang digunakan di soal, karena ini berakibat jawaban yang akan kalian pilih nanti. Lanjut ya. Nah, perhatikan objek positif berikut ini. Untuk yang nomor 17, kelas median dan kelas modus secara berturut-turut adalah, kita lihat frekuensinya dulu berapa di sini? 30 ya. Berarti kelas mediannya itu setengah dari 30, 15. Berarti mediannya terletak di antara frekuensi ke-15 dan frekuensi ke-16. Di mana itu? Nah, kita cari. Nah, di sini. Sini ya. Karena di sini berarti kelas mediannya berada di kelas ke-4. Loh, ini kok bisa kelas ke-4? Nah, kita lihat ini kelas pertama itu yang ini, kelas kedua yang ini, kelas ketiga yang ini, kelas keempat yang ini. Berarti kelas mediannya di sini. Untuk kelas modus kita cari garis yang terpanjang. Kalau dilihat dari ogifnya, kita lihat yang terpanjang garisnya, bukan yang terpanjang ini ya, maksudnya di antara titik-titik ini, garis penghubung antara titik-titiknya, ini yang terpanjang yang mana? Nah, kita lihat di sini yang terpanjang yang ini, kelas keempat juga. Atau kalau misal nggak kelihatan ya panjang yang garis yang terpanjangnya, ini bisa kalian kurangkan antara yang frekuensi yang di titik ke ini dikurangkan dengan titik yang sebelumnya, frekuensi di titik sebelumnya, sehingga nanti diketahui frekuensi di kelas masing-masing. Misal kayak gini, ini 4 dikurangi dengan 1 berarti 3. Berarti di sini kelas keduanya ini frekuensinya 3. Kelas ketiga ini kelas ketiga. Ini berapa? 12 dikurangi 4, 8. Berarti di sini 8. Kalau di sini 22 dikurangi 12. Di sini ada 10.
berarti kelas keempatnya frekuensinya 10 gitu ya. Untuk yang nomor 18, frekuensi dari kelas ketiga adalah, nah ini mudah. Frekuensi dari kelas ketiga seperti yang saya jelaskan tadi, ini 12 dikurangkan dengan 4 sama dengan 8. Lanjut untuk ini oktave negatif. Kelas median dan kelas modus secara berturut-turut adalah sama seperti yang awal tadi. Kita cari frekuensinya dulu. Frekuensinya ini 30. Untuk kelas mediannya berarti setengah dari 30. Berapa? 15 dan 16. Berarti mediannya terletak di antara frekuensi ke-15 dan frekuensi ke-16. Di mana itu? Di sini. Ini kelas keberapa? Kita lihat. Kelas pertama yang ini, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat. Untuk kelas modusnya kita cari yang terpanjang, yang ini ya, atau enggak dikurangkan antara frekuensi yang di titik ini dengan frekuensi yang di titik ini, frekuensi kumulatifnya. Maaf. Kemudian lanjut yang terakhir, yaitu nomor 20, frekuensi dari kelas kedua. Frekuensi dari kelas kedua berapa? Yang ini ya. Ini yang kelas pertama, ini yang kelas kedua. Berarti 28 dikurangi 24. Berapa? 4. Nah, pembahasan ulangan harian kedua pada hari ini sudah selesai. Nah, terima kasih atas perhatian kalian semua. Sukses selalu ya. Semangat belajarnya juga. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata pada saat saya menjelaskan di video maupun pada saat saya melaksanakan pembelajaran. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.